Mentari pagi mulai terbit. Angin berhembus pelan membawa suasana baru untuk memulai hari. Di pagi yang tenang itu, sebuah kisah perlahan dimulai. Assalamualaikum. Kak, maaf. Tadi macet banget soalnya. Tapi tidak untuk Sri. Bukan kali pertama dia telat masuk kerja. Assalamualaikum, Kak. Maaf ya, Kak. Sri telat. Sri, kamu udah 3 kali telat. 3 kali. Kalau kamu tahu, di sini kan ada SOP perusahaan. Kamu harus ngikutin. Aku nggak mau tahu, besok nggak ada lagi telat-telat. Ya, ngerti? Ya, Kak. Sri mengerti. Sri hanya bisa tertunduk. Karena ya, dia memang salah. Rekan kerjanya pun terheran. Kenapa Sri selalu telat datang kerja? Karena Sri yang selalu telat datang kerja, akhirnya kita berkumpul untuk berunding. Guys, aku di sini mau ngebahas tentang salah satu teman kerja kita yang telat terus, Sri. Nah, mungkin dari kalian ada yang ngechat atau nge-callingan sama dia masih terkait kendala ini? Kita semua pun bertanya-tanya, kenapa Sri seperti itu? Apakah ada kendala lain? Atau apa? Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti ke rumah Sri. Sore pun tiba, langit pun menjadi jingga. Saatnya kita pulang kerja dan langsung mengikuti Sri. Sri pun berjalan di tepi jalan dengan gagah tegap, seakan tak sabar ingin segera datang ke rumah. Ternyata ini alasan Sri bergegas pulang. Naira, kamu udah makan belum? Ya udah, yuk kita makan dulu. Kami pun berjalan menuju rumah Sri tanpa sepengetahuannya, agar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Makan dulu ya, Nay. Ternyata Sri hidup hanya berdua dengan adiknya. Orang tuanya telah tiada, meninggalkan luka yang mendalam. Sri menyuapi adiknya perlahan. Setiap gigitan kecil adalah janji untuk tetap melindungi. Di sudut rumah yang sunyi, rambut adiknya ia sisir lembut. Meski dunia terasa sepi tanpa ayah dan ibu, cinta kakak menyala hangat di hati yang kecil. Ya Allah, Sri. Kak, kalian kok ada di sini? Sri ada salah ya? Ya Allah, Sri, kenapa kamu gak pernah cerita? Kamu cerita aja ke kita. Kita nggak tahu kalau kamu ternyata cuma sendiri dan ada adik kamu satu-satunya di rumah. Sri. Sri. Ia kehilangan tempat bersandar terlalu cepat. Dipaksa dewasa oleh keadaan dan belajar kuat sebelum waktunya tiba. Dan setiap malam, di balik senyumnya yang ia paksakan untuk adiknya, ia hanya berharap suatu hal. Seandainya ibu dan ayah masih ada, melihat mereka baik-baik saja.